welcoming Badan Amil Zakat Nasional or Basnas to the stage. They will talk about their program. There is a Siaga, game-based learning program to increase public awareness and community education for disaster risk reduction. Yeah. Are you ready, Mr. Sorry. Okay, are you ready, Mr. Suli Hendra? Yes, I'm ready. Okay, the stage is yours, Mas. Baik, terima kasih banyak Mbak. Ini saya merasa dingin atau memang cuacanya dingin atau saya yang nervous ya? Oke, baik. Orang Indonesia kita terkenal dengan pantun. Jadi di kesempatan sore hari ini saya mau berpantun terlebih dahulu. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu boleh bantu saya dengan jawab cakep. Meskipun ya faktanya saya cakep ya. Oke, baik. Makan semangka dibelah dua. Cakep, terima kasih. Makannya enak dimakan secara bersama. Kami hadir di Nusa Dua untuk sharing tentang board game Siaga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Panitia Panggung Resiliensi Indonesia yang sudah memberikan kesempatan untuk kami mempresentasikan sebuah karya yang kami sebut dengan board game Siaga, siap tanggap bencana, di mana ini adalah sebuah pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran publik terkait dengan bagaimana pengurangan risiko bencana itu sendiri. Nah, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya sebelum melakukan presentasi, ada video berikut yang dapat kita saksikan bersama-sama terkait dengan cuplikan atau informasi board game Siaga itu sendiri. Mungkin boleh dibantu untuk ditampilkan? Ya, sebelumnya saya Suli Hendra dari Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia atau Basnas. Insya Allah nanti akan mempresentasikan tentang board game Siaga. Dan sebelum kita melanjutkan ke presentasi, kami ada video yang berisi tentang apa itu board game Siaga dan seperti apa board game Siaga itu sendiri dan bagaimana cara untuk memainkannya. Kalau tadi di sesi yang siang kita bersama-sama dengan teman-teman BMKG dan lainnya berbicara tentang Ready to Tsunami gitu ya. Dan insya Allah hari ini kita akan berbicara tentang Siaga dan ada beberapa bencana yang kita bahas di board game Siaga itu sendiri. Untuk videonya boleh ditampilkan. Oke, baik, gak apa-apa. Kita lanjutkan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Untuk board game Siaga, boleh next slide. Ya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Suli Hendra kembali dari Badan Amil Zakat Nasional. Boleh next. Nah, di sini saya mewakili dari Basnas akan mempresentasikan apa itu board game Siaga seperti yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Dan di dalam board game Siaga ini sendiri, insya Allah akan banyak yang akan kita bahas nantinya terkait dengan apa bencana yang kita bahas ketika kita akan berbicara untuk mempelajari board game Siaga itu sendiri. Kemudian siapa saja yang bisa memainkannya, bagaimana cara memainkannya, serta apa target dan juga tujuan dalam memainkan board game Siaga itu sendiri. Baik, nah dan di sini juga kami melakukan beberapa research ketika kami melakukan penelitian, di mana research itu adalah nanti untuk board game Siaga itu dapat meningkatkan kesadaran bagi para pemainnya, terutama untuk pengurangan risiko bencana. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bahwa concern Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di bidang pendidikan adalah salah satunya di bidang pendidikan pasca bencana, dan di sini adalah bagaimana untuk pengurangan risiko bencana bagi para siswa dan juga bagi para pengajar ataupun guru. Nah, dan dalam pembuatan board game Siaga ini sendiri, saya ingin bertanya terlebih dahulu, Bapak Ibu adakah di sini yang terlibat dalam suatu kejadian yang luar biasa yang terjadi di Lombok dan atau Palu Sigi dan Donggala, baik mewakili organisasi dan ataupun pribadi ada?
Ada ya banyak, luar biasa. Terima kasih. Nah, board game siaga ini adalah kami membuatnya pada tahun 2019 ya, pasca kejadian luar biasa yang terjadi di Lombok dan juga di Sulawesi Tengah. Dan di sini kami belajar banyak hal ketika membuat board game ini sendiri, karena kami berpikir bahwa perlunya sebuah media pembelajaran yang itu bisa mengajarkan bagaimana pentingnya untuk memahami kebencanaan, baik sebelum bencana terjadi, pada saat bencana terjadi, dan juga setelah bencana terjadi. Dan kami melibatkan tim ahli dalam pembuatan board game ini. Kami bekerjasama dengan Kumara boardgame.id, dan tim kami juga langsung datang ke lokasi untuk belajar dengan kondisi yang menimpa Lombok waktu itu, dan juga sebelum kita membuat membuat board game siaga. Dan memang bukan waktu yang singkat untuk menghasilkan satu board game yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Kami juga berdiskusi dengan para ahli, para pegiat kebencanaan, para pemerintah, dan juga mereka yang concern terhadap bencana itu sendiri. Dan akhirnya di tahun 2019 akhir kita melaunch untuk board game siaga ini sendiri. Baik, berikutnya. Dan ya, siapa kira-kira yang dapat memainkan board game siaga atau board game siap tanggap bencana? Nah, tentunya memang ini diperuntukkan bagi para guru dan juga bagi para fasilitator lainnya yang bisa memainkan games ini. Kemudian juga dapat dimainkan oleh para siswa, ya, baik dari level SD sampai dengan level SMA dan ataupun mahasiswa. Kemudian juga dapat dimainkan bagi para pegiat kebencanaan ataupun aktivis kebencanaan yang mereka fokus terhadap pengurangan risiko bencana. Jadi memang secara umum board game siaga ini dapat dimainkan oleh semua kalangan, baik anak-anak sampai dengan orang dewasa. Ya, berikutnya kemudian kita akan berbicara tentang, boleh next slide, apa concern terhadap permainan yang ada di dalam board game siaga. Kami ingin mengajarkan bahwa para pemainnya itu dapat mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan semua sebelum bencana itu terjadi. Jadi hal-hal yang dipelajari adalah bagaimana preparations atau persiapan sebelum bencana terjadi. Kemudian kita tidak bisa hanya mempersiapkan. Ketika bencana terjadi, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, itu juga yang concern di dalam board game ini. Dan yang berikutnya adalah ketika bencana itu terjadi, apa yang harus kita optimalkan untuk membuat sebuah keadaan itu dapat kembali seperti sebelumnya atau bahkan mungkin lebih baik lagi, yaitu adalah kita sebut dengan masa recovery. Jadi ini adalah 3 concern ketika para pemain board game siaga itu sendiri. Dan sebenarnya kita ada beberapa versi untuk permainan board game siaga ini sendiri. Kalau untuk versi asli adalah kami ingin membentuk sebuah tim kesiapsiagaan bencana terbaik yang pernah ada. Makanya nanti pada saat di ending permainan, maka mereka bisa menjadi tim tanggap darurat terbaik yang pernah ada. Baik, berikutnya adalah kita akan berbicara tentang apa saja yang ada di dalam kartu board game siaga. Nah, sebenarnya tadi yang saya sampaikan di versi asli itu ada buku panduannya. Jadi kalau misalnya yang versi asli adalah bagaimana kita akan membentuk sebuah tim kesiapsiagaan tanggap bencana yang terbaik yang pernah ada, itu adalah dengan berdasarkan buku panduan untuk bermain board game itu sendiri. Kemudian juga bisa dimainkan dengan versi modifikasi, karena di dalam board game siaga itu terdiri dari kartu yang bisa dimainkan untuk berbagai level, mulai dari SD sampai dengan level orang dewasa, dan itu di dalamnya berisi seputar edukasi. Yang kita bahas dalam board game ini adalah 4 bencana, dan ini yang rata-rata sering terjadi di sebagian besar daerah di Indonesia, yaitu ada mulai dari, saya sekali memperlihatkan kartunya di sini. Jadi kita akan membicarakan ketika kita berbicara tentang board game siaga mulai dari daerah yang mereka berpotensi untuk terkena gempa. Jadi ini adalah kartu yang kita bahas untuk bagaimana mereka yang akan berbicara untuk daerah yang terdampak gempa. Terus kemudian bagaimana untuk daerah-daerah yang terdampak banjir, mereka yang beresiko untuk berpotensi terdampak banjir. Kemudian adalah untuk yang erupsi, dan berikutnya adalah untuk daerah yang terdampak tsunami.
Dan tidak hanya untuk bencana yang kita bahas, tapi di sana kita juga membahas adalah lokasi yang mereka terdampak di dalam bencana itu sendiri, yang berada di daerah itu lokasi mana. Kemudian kalau misalnya kita berbicara tentang daerah pegunungan, apa jenis potensi yang kemungkinan akan terjadi dan menimpa di daerah tersebut. Pun ketika kita berbicara tentang daerah yang mereka di dekat pantai misalnya. Baik, berikutnya. Di samping kita berbicara tentang jenis potensi yang ada di jenis potensi bencana yang ada di dalam kartu, maka kita akan berbicara tentang kartu-kartu yang ada di dalam board game itu sendiri. Nah, tentunya dalam sebuah daerah itu ada yang namanya perkampungan, atau kita sebut dengan daerah-daerah yang mereka didiami oleh mereka yang tinggal di sana, dan juga adanya masyarakat yang mendiami daerah tersebut. Makanya ada di samping daerah kartu bencana, maka ada juga kartu perkampungan dan juga orang yang mendiami di daerah tersebut. Baik, berikutnya di dalam ini tersedia beberapa informasi ataupun kartu-kartu yang bisa dimainkan oleh para pemainnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman lihat di sana ada kartu berwarna orange seperti yang saya tunjukkan di sini. Ini kami sebut dengan kartu latihan atau risk reduction. Ini adalah berisi tentang apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan oleh para pemainnya agar mereka siap untuk selamat ketika bencana itu terjadi. Mulai dari ketika tsunami menimpa daerah yang terdampak, untuk mereka yang di dekat pantai misalnya, apa yang harus dilakukan? Yaitu mereka harus pergi ke daerah yang cukup tinggi misalnya agar tidak terkena dari air tsunami tersebut. Kemudian untuk potensi yang itu adalah daerah banjir, apa yang jenis latihan seperti apa yang harus disiapkan? Pun berikutnya sampai dengan daerah gempa, dan juga mereka harus melatih peringatan dini yang harus mereka pahami sebelum bencana itu terjadi. Berikutnya adalah kartu berwarna biru yang kita sebut dengan kartu informasi. Nah, di sini adalah berisi tentang informasi apa yang harusnya kita dapatkan sebelum kita pada saat kita akan menghadapi bencana. Mulai dari apa yang harus kita siapkan dalam tas siaga bencana kita, terus kemudian informasi terpercaya dari lembaga resmi, kemudian bagaimana harus mengetahui jalur evakuasi, menyimpan nomor-nomor penting yang itu adalah sebagai informasi ketika kita mengetahui adalah bencana itu terjadi. Dan berikutnya adalah kita berbicara tentang kartu yang berwarna hijau atau kita sebut dengan kartu bantuan. Pada saat bencana terjadi, meskipun mungkin kita tidak terdampak, tapi adalah mereka yang terdampak jenis bantuan seperti apa yang harus diberikan. Di sini adalah berisi tentang obat-obatan misalnya, terus kemudian air bersih, pakaian, makanan, dan seluruh bantuan yang memang dibutuhkan oleh para korban terdampak dari bencana tersebut. Nah, kemudian ketika bencana terjadi, maka ada hal yang memang harus kita selesaikan. Mulai dari tempat tinggal misalnya, terus kemudian fasilitas lainnya yang kita sebut di sini adalah kartu berwarna kuning atau kartu gotong royong. Nah, ini adalah bagaimana kita bahu-membahu membangun untuk daerah tersebut menjadi pulih kembali atau disebut dengan masa recovery di sini. Baik. Nah, berikutnya apa tujuan dari permainan game ini? Yang pertama tadi meningkatkan kesadaran bagi para pemainnya, terutama mereka yang berada di daerah yang rawan terjadi bencana, terutama yang tadi disampaikan. Kemudian adalah bagaimana untuk memberikan pemahaman terhadap para pemainnya untuk mitigasi bencana. Kemudian mempersiapkan diri sebelum bencana terjadi, jadi sudah adanya bekal dari para pemainnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana mempersiapkan ketika bencana terjadi untuk merecovery dapat berjalan dengan optimal. Baik, dan board game siaga ini kami ingin share bahwa sudah dilakukan di beberapa daerah, dan kami memainkannya baik secara online maupun offline, dan ini sudah dilakukan lebih dari 35 sekolah di seluruh Indonesia, kemudian di 350 relawan, dan juga lebih dari 100 teacher dan juga para pegiat kemanusiaan lainnya. Dan memang di tahun 2020 sampai dengan 2021 kami melaksanakan secara online dikarenakan memang situasi pandemi,
tapi memang kami membentuk di sini ada volunteers di mana mereka adalah kami sebut dengan certified untuk menjadi trainer siaga. Jadi memang kami tidak memperjualbelikan dari board game kami, tapi memang mereka yang ingin menjadi trainer harus mengikuti pelatihan yang ada. Karena nanti kami akan berikan sertifikat sebagai certified trainer board game siaga dengan versi asli dan ataupun modifikasi. Karena kami berharap memang ini bisa disebarluaskan dan ataupun bisa berdampak besar terhadap mereka yang membutuhkan, terutama mereka yang rawan untuk daerah-daerah yang di dekat lokasi rawan bencana tersebut. Oke. Nah, sesuai dengan topik yang dibahas bahwa kami melaksanakan kuesioner atau memberikan kuesioner kepada para pemainnya, dan ini dilakukan untuk 3 jenjang, mulai dari SMP, SMA, dan juga untuk para guru. Dan di sini ada 8 indikator yang kami dapatkan dari para siswa tersebut, dan sebagian besar mereka menjawab dengan sangat memuaskan. Yang pertama adalah mereka tertarik dengan bermain board game yang ada. Itu rata-rata di atas 95%. Kemudian juga mereka ingin memainkan board game kembali, karena saya yakin dan percaya semua di antara kita suka bermain ya. Kita suka bermain, dan apalagi permainan itu adalah berisi sebuah informasi dan pengetahuan. Dan di sini nilainya juga sangat tinggi sekali ya, di atas 93%, dan bahkan ada yang 100% mereka ingin kembali bermain pasca mereka sudah memainkan board game tersebut. Di sini bahwa banyak yang kami ajarkan, salah satunya about leadership atau tentang kepemimpinan. Karena tadi kalau yang di versi asli, bagaimana kami ingin membentuk tim kesiapsiagaan bencana terbaik yang pernah ada. Di sana dibutuhkan sebuah team leader yang bisa mengajarkan mereka bagaimana cara kepemimpinan itu sendiri. Dan sebagian besar dari research dari kuesioner yang kami sampaikan, 95% ke atas, dan bahkan ada yang 100% mereka belajar tentang kepemimpinan. Kemudian mereka terlibat dan enjoy karena memang di sini adalah melibatkan semua pemain ya, jadi tidak ada yang tidak ikut karena bisa mengikuti semua permainan yang ada. Itu nilainya juga sangat tinggi dan bahkan ada yang 100%. Kemudian juga belajar tentang teamwork atau kerjasama ya, nilainya juga sangat besar di sini. Dan kemudian belajar juga bagaimana tentang berdiskusi antar kelompok dan juga antar tim yang ada. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam board game ini berisi banyak sekali informasi dan atau pengetahuan. Nah, di sini memang sangat besar juga mereka mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dan juga informasi-informasi yang sebelumnya belum mereka dapatkan. Dan tadi bahwa kami juga mendesain board game ini dengan sangat menarik sekali, dan juga ini bisa dipelajari dari gambar-gambar yang ada, dan mereka sebagian besar juga sangat tertarik dengan konten daripada board game itu sendiri. Ini kami lakukan kepada 100 pemain untuk penelitian ini, yang itu di 3 jenjang, baik SMP, SMA, dan juga untuk guru. Nah, tidak berarti batas di sana bahwa board game ini kita sudah melakukan surat pencatatan hak cipta pada awal tahun 2020 di April. Dan ini sudah ada pencatatan hak ciptanya dengan nomor terlampir. Kemudian juga kami sudah melakukan board game ini presentasi di MIT USA di Amerika secara online di tahun 2021. Dan kita juga adanya buku. Buku ini adalah sebuah inspirasi di mana para pemain, volunteers, kemudian para guru yang mereka memainkannya, mereka menuliskan insight dan mereka menuliskan apa yang mereka dapatkan ketika bermain siaga, serta mereka mendapatkan apa saja, serta aplikasi-aplikasi yang mereka dapatkan itu dituliskan secara detail di buku ini. Dan ini bisa diunduh secara gratis di websitenya kami. Boleh yang selanjutnya di beasiswa.basnas.go.id /karya_kami. Ini semua buku karya dari beasiswa Basnas yang berisi tentang pendidikan aman bencana, terus kemudian bagaimana kami bergiat di pendidikan pasca bencana, serta di daerah-daerah yang terdampak COVID juga kami lakukan dan bisa diunduh secara gratis di sini. Dan informasi lebih lanjut di samping yang ada di bawah di Twitter, Instagram, Facebook juga bisa mengunjungi di website basnas.go.id. Nah, kemudian terkait dengan buku yang tadi, bahwa di sini saya membawa 2 buku sebenarnya.
dua buku yang cetak. Kenapa dua buku? Karena memang ini yang relate dengan tema kita dan juga ini yang sudah kami translatekan menggunakan bahasa Inggris. Nah, buku yang pertama, saya tadi bertemu dengan teman-teman yang berasal dari Palu, dan buku yang pertama ini adalah praktik baik kami ketika kami melaksanakan pendampingan sekolah darurat yang ada di lokasi Donggala, Miss Al Amin Donggala, di mana sekolah tersebut adalah sekolah yang dekat dengan bibir pantai. Mereka terdampak tsunami dan mereka sekolahnya adalah sekolah yang hancur. Mereka waktu itu sekolahnya terakreditasi C, kemudian dengan Gigi juga bekerja sama, kami melakukan pendampingan di sana, maka sekolah tersebut mendapatkan akreditasi A. Ini sudah ditranslatekan dua bahasa, bahkan tiga. Ada bahasa lokal. Bahasa lokal itu adalah bahasa suku Kaili yang ada di sana, yang berjudul Hikmah Ribengo Nubala, atau artinya adalah hikmah di balik bencana tanggal 28 September di 2018 di bahasa Indonesia, kemudian di balik ini bahasa Inggrisnya. Kemudian kita paham dan tahu bahwa pasca COVID melanda Indonesia, banyak dari adik-adik kita yang kurang siap menghadapi pembelajaran jarak jauh, ya. Baik mereka yang terdampak dikarenakan tidak memiliki gawai, baik handphone maupun laptop, dan atau mereka yang kesulitan untuk mendapatkan sinyal atau untuk membeli kuota. Kami menggerakkan para relawan pendidikan Basnas untuk bergerak membantu adik-adik tersebut bagaimana mereka dapat mengakses pendidikan yang baik sehingga mereka dapat belajar dan tidak ketinggalan pelajaran dan juga bisa belajar sebagaimana mestinya meskipun pembelajaran jarak jauh. Ini juga sama, kami translatekan dua bahasa di mana dengan judul buku yang kami berikan, Mendidik Diri di Tengah Pandemi, Inspirasi Relawan Muda Berbagi versi bahasa Indonesia. Kemudian ketika dibalik ini versi bahasa Inggrisnya. Ini cukup tebal karena memang berupa kisah-kisah inspirasi. Saya ada 5 buku di sini, nanti akan saya bagikan kepada Bapak Ibu mungkin yang bertanya dan ataupun nanti di sesi kuis. Baik, videonya sudah ready? Oke. Bapak Ibu, sebelum kita ke sesi tanya jawab dan ataupun mungkin kuis di sesi akhir, kita bisa menonton video berikut. Memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2021, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas melalui Lembaga Beasiswa Basnas turut terlibat dengan menerjunkan relawan pendidikan Basnas untuk memainkan board game siaga di 12 titik yang ada di Indonesia. Di antaranya ada di Papua Barat, Sulawesi Selatan, Banten, kemudian berbagai daerah di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Jawa Timur, serta berbagai daerah lainnya di Indonesia yang dilakukan pada tanggal 20 April hingga 25 April tahun 2021. Board game siaga atau siap tanggap bencana merupakan media pembelajaran tentang penanggulangan kebencanaan yang diperuntukkan bagi para guru dan siswa serta masyarakat umum lainnya. Para pemain akan diajarkan tentang bagaimana persiapan sebelum bencana terjadi atau kita sebut dengan masa persiapan, kemudian juga bagaimana saat bencana terjadi atau kita sebut dengan masa respon, serta pada saat pasca terjadinya bencana atau kita sebut juga dengan masa recovery. Para relawan pendidikan Basnas memainkan board game siaga ini di guru, kemudian juga para siswa, serta di pegiat komunitas lainnya. Dan board game siaga ini sudah dilakukan pencatatan hak cipta dan pada Juni tahun 2021 akan dipresentasikan pada acara Connected Learning Summit di MIT, Amerika Serikat. Hadirnya board game siaga diharapkan dapat menjadi dan menambah literasi kebencanaan bagi para pemainnya, serta dapat meningkatkan pengetahuan tentang penanggulangan kebencanaan yang menyenangkan. Semakin banyak mereka yang sadar, semakin banyak mereka yang paham dan mempersiapkan diri sebelum terjadi bencana, maka semakin banyak mereka yang selamat sebelum bencana terjadi. Demikian, terima kasih, salam tangguh.
Ya ini para relawan kami yang memainkan di daerah terdampak gempa di daerah Sulawesi Barat waktu itu. Ya, demikian Bapak Ibu untuk presentasi terkait dengan board game siaga. Masih ada waktu ya? Dipersilakan mungkin bagi yang ingin bertanya silahkan. Ya, selamat siang ya masih ya. Bang mau bertanya nih, dari yang sudah dilakukan selama ini, di mana lebih banyak mengimplementasikan board game ini, saat pra atau pasca? Saya bertanya yang sudah berjalan, itu satu. Kedua, setelah dilakukan, bagaimana respon, terutama saya bertanya kepada anak-anak. Board game ini kan lebih cenderung mungkin kita edukasi anak-anak. Nah, impact-nya atau feedback dari mereka seperti apa? Apakah mereka benar-benar teredukasi dengan adanya game sini? Terima kasih. Terima kasih. Boleh dengan Ibu siapa asalnya mungkin? Saya Eka dari Rescue Bali. Oke. Kami tergabung di forum PRB Bali. Baik, terima kasih Bu Eka atas pertanyaannya, luar biasa. Ya, jadi memang tujuan kami adalah dengan board game ini bagaimana kesadaran kebencanaan itu meningkat. Dan semakin banyak mereka yang belajar terhadap board game ini, maka semakin banyak mereka yang paham bahwa kita penting mempersiapkan diri sebelum bencana itu terjadi. Nah, menjawab pertanyaan dari Bu Eka adalah yang paling banyak itu adalah kita lakukan sebelum bencana terjadi. Karena ini adalah masa di mana kita harus memberikan informasi, pengetahuan lebih awal sebelum bencana itu terjadi. Nah, kalau misalnya di video tadi itu ada yang daerah pasca bencana, maka secepat mungkin mereka yang mungkin awalnya belum teredukasi, maka kita langsung memberikan ini sebagai media untuk memberikan pendampingan psikososial agar mereka pun juga tersadarkan, oh ternyata kemarin saya evaluasinya adalah kurangnya seperti ini dan berarti besoknya harus seperti ini. Dan itu sudah kita aplikasikan tadi di berbagai daerah yang ada di seluruh Indonesia. Dan respon anak-anak itu sangat baik sekali karena tadi berdasarkan research yang berdasarkan kuesioner yang juga sudah kita sampaikan bahwa mereka sangat tertarik dan mereka ingin mengimplementasikan terutama tentang tas siaga, ya salah satunya. Karena kan anak-anak itu mereka terkadang bahwa tidak berpikir apa yang harus mereka siapkan dan apa yang harus mereka optimalkan, dan bahkan mereka salah satunya adalah mengetahui, oh iya, potensi bencana yang mungkin terjadi di daerah mereka itu apa, dan mereka juga harus mempersiapkan ke depannya. Jadi pengetahuan dasar yang kita tanamkan itu bisa menjadi salah satu yang bisa diaplikasikan mereka, dan mereka mengambil pengetahuan dan informasi akan hal tersebut. Begitu ya Ibu Eka? Ibu Eka, mau buku yang mana? Ini karena penanya pertama saya boleh memilih, Ibu Eka mau yang tebal banget atau yang ini? Satu aja. Oke, boleh kita dokumentasi dulu sebentar Ibu Eka? Baik, terima kasih banyak Bu Eka. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan Ibu. Terima kasih, saya Rosa dari Maluku. Nah, saya lagi ingin bertanya, bagaimana sih melakukan rekrutmen terhadap relawan di tengah kan semua pandemi itu terdampak nih. Tapi saya lihat teman-teman punya relawan cukup banyak. Bagaimana strateginya? Ataukah sudah punya buffer stoknya? Lalu pandemi kemudian bisa eksekusi. Terima kasih. Siap, terima kasih Bu Rosi. Bu Rosa. Ya, kalau Rosi pembalap, kalau Rosa penyanyi Bu ya. Oke, nah jadi memang Bapak Ibu dan juga teman-teman, kita juga sebenarnya sudah membentuk jejaring relawan sebelumnya. Itu ada di 3 wilayah, yaitu ada di Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan juga di Jabodetabek, itu sebelum terjadinya COVID-19. Kemudian pada saat COVID juga kita akan rekrutmen kembali di seluruh Indonesia di tahun 2020 dan juga di tahun 2021. Nah, memang sebenarnya ini menjadi tantangan berat bagi kami ketika awalnya kami memberikan pelatihan ini secara offline, kemudian harus ditransformasi secara online.
Kalau misalnya Bapak Ibu lihat tadi itu kita modifikasi adalah bagaimana ada papan-papan yang itu bisa diklik, mereka dapat mendapatkan informasi apa. Itu adalah bentuk transformasi ataupun modifikasi ketika kami memainkannya secara online. Jadi memang waktu itu kita buka dan ini adalah momentum di mana kita ingin mengajarkan terkait dengan kebencanaan itu sendiri. Memang belum masuk COVID karena memang ini dibuat sebelum COVID hadir sebenarnya bencana ini. Makanya ada 4 bencana ini tadi. Dan tantangannya tadi karena ini harus diubah secara online dan alhamdulillahnya kita tetap mempertahankan versi yang lama dan juga adanya versi modifikasi. Seperti itu ya Bu Rosa. Boleh Bu Rosa ke depan? Atau Bu Rosa mau yang mana? Yang ini atau yang itu? Oke, sudah dikasih ambil aja. Terima kasih ya Bu Rosa. Oke, baik. Nah, iya, singkat saja, karena waktunya sudah terbatas ya. Boleh silakan? Ya. Baik, kami dari Badan Penanggulangan Bencana PPNI Jawa Timur mau menanyakan terkait dana kebencanaan. Seperti contoh di Semeru itu kan dikelola Basnas. Ketika donatur mengirimkan dana-dana ke Basnas, tetapi ketika kita melakukan penanganan, dana itu susah untuk dikeluarkan. Nah, ini bagaimana caranya, solusinya? Misalnya Huntara yang di Semeru, di Lumajang, itu kan masih terkendala. Ya, sementara kami harus melakukan tindakan langsung ke masyarakat. Terima kasih. Oke, sebenarnya pertanyaannya out of the topic terkait dengan board game siaga, tapi adalah relate bagaimana dana kebencanaan yang dikelola oleh Basnas. Nah, Bapak Ibu hadirin, saya sebenarnya bagian pendidikan pasca bencana, tapi memang tidak langsung membahas tentang bagaimana dana yang terkumpul dan juga disalurkan. Tapi kalau izin share sedikit bahwa di Basnas itu sendiri terkait dengan program pasca bencana ataupun program kebencanaan, memang kita ada bagian yang membahas akan hal itu. Adalah salah satunya di Basnas Tanggap Bencana, dan juga kita punya program-program yang itu adalah untuk disalurkan terhadap daerah yang mereka yang terdampak bencana itu tadi. Dan memang kita sudah menganggarkan setiap yang ada itu adalah ketika kita melakukan kejadian, ketika kita hadir di lapangan, itu berapa yang potensi yang bisa kita bantukan. Kalau misalnya di daerah pasca bencana, misalnya yang duluan hadir adalah teman-teman dari Basnas Tanggap Bencana, bagaimana mereka merespon bencana itu, kemudian sampai dengan nanti pada saat masa recovery itu bermunculan nanti tim yang lainnya yang akan hadir, mulai dari pendidikan, terus kemudian kesehatan dan juga ekonomi. Nah, secara terperinci memang sebenarnya didasarkan dengan kebutuhan ketika kita melihat daerah tersebut akan dibutuhkan bantuan ketika memang kita berbicara tentang daerah yang terdampak tersebut. Begitu ya Pak ya. Nah, ada 2 buku lagi, saya ingin bertanya singkat Bapak Ibu. Oke, saya ingin bertanya saja. Waktunya sudah habis. Oke, baik. Karena waktu sudah habis, mungkin nanti bisa ke stand saya akan conclude dulu ya, karena conclusion menggunakan bahasa Inggris. Bapak Ibu yang terhormat, we do really believe that our board game is one of the tools for disaster risk reductions, and it could be played by students, children till adults. So it means that it is one of our contributions we would like to contribute in disaster risk reductions. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, please give applause to Mas Sulil ya dari Basnas Indonesia. Thank you so much Mas Sulil dari Mas Suli from Basnas to the interesting session about the board game of Sigap.